adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Pasti sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini pasti nggak sabar pengen nungguin ibadah ya. Yuk kita sama-sama ibadah bareng yuk. Kita akan mulai ibadah hari ini. Nanti Kak Andre yang akan berdoa. Silakan Kak Andre. Kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Amin. Kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau muji muliakan nama-Mu. Biar Tuhan berikan kami sukacita, biar kami bisa memuji muliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Lambaikan tangannya yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji bersama. Semuanya boleh bangkit berdiri. Yang di sofa boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bersama ya. Sama-sama
hati Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Siapa lompatnya? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dari utara ke selatan, Kedengar. dengan pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semuanya, tepuk tangan di atas kepala. Dari pulau, Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang sekali tinggi. lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yang tinggi, Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. yang tinggi. Katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Sekali lagi. tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Halo anak-anak, apa kabar? Ini adalah minggu kedua kita melakukan ibadah melalui internet. Kita lakukan ibadah di rumah masing-masing dan kita memang masih belum boleh keluar kemana-mana. Karena itu sore ini Teda juga masih ada di rumah. Ini meja belajarnya Teda. Tinggal di rumah bukan berarti kita terus nggak belajar, nggak ngerjain PR, nonton TV doang. Enggak, PR tetap dikerjakan. Terus habis itu banyak makan makanan yang sehat, makan sayur, minum air putih, minum yang sering-sering minum, jaga kesehatan, nggak main-main ke sana sini. Juga sering cuci tangan. Ingat kalau cuci tangan sampai harus bersih banget, sampai balik-baliknya tangan dicuci. Dan nurut sama orang tua. Nah,
tidak percaya, kalian semua anak-anak yang baik pasti melakukan itu juga kan. Terus kalau jalan sama orang lain jangan main terlalu dekat. Kalau di sini kita dikasih ajaran gitu ya, dikasih tips. Jarak antara orang lain adalah seperti ininya kalian. Jadi kalian rentangin tangan, nggak boleh lebih dekat dari ini, harus jaraknya segini. Itu 1,5 meter kira-kira. Oke, dan sekarang siapin Alkitab kalian. Kali ini boleh teriak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini, Om Syu. Hai Teda, Om akan berbagi ke kalian ayat Alkitab yang sangat memberkati Om. Ayo kita buka dan baca di Alkitab Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap kita pasti butuh Tuhan. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan jawab. God bless you. Terima kasih Om Surya, Tante Rita buat pesan firman Tuhannya. Wah, sekarang saatnya kita untuk memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberi korban persembahan, yuk kita buka Alkitabnya, kita cari bersama-sama dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 23. Oke, dibuka Alkitabnya, kita mau sama-sama dibaca. Oke, sudah dapat semuanya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah, firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan berkata bahwa kasihnya Tuhan itu selalu baru tiap hari. Tiap pagi walaupun kita lagi di rumah, aduh bosen, aduh capek. Tapi kasihnya Tuhan itu selalu baru buat kita. Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik di rumah kayak sekarang kita mungkin gak bisa kemana-mana. Tapi kasihnya Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Jadi Tuhan tuh selalu mengasihi kalian dimanapun kalian berada. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena apa? Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Saat ini kita memberikan korban persembahan karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan yang mengasihi kita dimanapun, walaupun kita di rumah, nggak bisa keluar-keluar, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yuk, hari ini kita memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kasih setiamu melimpah buat hidup kami. Kami tahu Engkau yang mengasihi kami. Walaupun mungkin banyak orang-orang membuat kami takut. Tapi kami percaya walaupun kami tetap di rumah Tuhan gak bisa kemana-mana. Kami tahu kasih-Nya Tuhan ada dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberi karena kami tahu kami mengasihi-Mu. Dan kami menerima kasih yang besar daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan kita sama seperti minggu lalu. Jadi kita bisa berikan korban persembahan kita melalui transfer ke BCA seperti yang tertera di sini atau di GoPay. Nah, oke, bisa dilihat dan dicatat. Nanti kita bisa transfer ke sana. Nah, kalau bingung gimana? Nah, jangan khawatir. Kalian bisa tanya sama orang tua kalian. Gimana ya caranya? Tanya sama orang tua kalian, sama mama, sama papa. Gimana caranya supaya tahu transfer ke BCA atau GoPay. Terus Om, kalau masih nggak tahu gimana? Nah, tenang, nggak apa-apa. Coba kalian kumpulkan uang persembahan kalian, masukin ke amplop, nanti waktu kita persembahan lagi, kita ngumpul lagi ibadah bersama-sama, kalian boleh bawa persembahan kalian, kita kumpulkan di sana. Ada beberapa pengumuman buat minggu ini. Nah, yang pertama, siapa yang hafalan minggu ini? Ayo, siapa yang hafalan? Siapa yang hafalan? Kalian boleh minta tolong orang tua kalian, ngerekam. Kalian bisa kumpulkan videonya kepada guru-guru kalian. Jadi bisa berikan ke guru-guru kalian, videonya nanti serahkan supaya guru kalian tahu, oh ya saya hafalan. Kemudian yang terakhir,
minggu depan kita tetap akan ibadah seperti ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Enggak boleh kelewatan, ingat, oh hari Minggu. Oh iya, kita ibadah. Nanti buka linknya, jangan lupa dan stay tune, tetap ibadah. Oke? Siapa yang siap memuji Tuhan lagi? Siapa siap menyembah Tuhan lagi? Kita mau menyembah ke Tuhan, kita siapkan hati kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari setiap anak-anak, kamu tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang akan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Mari setiap anak-anak sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa-doa kalian. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagiku. Amin, amin Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah kami. Engkau boleh melawat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap anak hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa Roh-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami semuanya. Pengurapan Tuhan ada di rumah-rumah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami berdoa untuk Kak Yefta yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi Kak Yefta. Biarlah setiap apa yang dia ucapkan semuanya adalah otoritas Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Hari ini Kakak Yefta pengen cerita tentang apa? Tentang ini nih. Yes, Jesus loves you. Iya, kamu yang lagi duduk. Iya, kamu tuh yang lagi duduk di rumah. Jesus loves you. Kalian percaya nggak sih kalau Jesus loves you? Coba lihat ya, apakah kalian masih percaya
kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kalian? Kayaknya enggak deh. Loh kok enggak? Iya Kak, kalau Tuhan ngasih kita kok kita di rumah aja. Terus izinkan sakit penyakit. Terus itu tuh virus-virus corona tuh kesana kemari. Jadi kami nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang itu bukti kalau Tuhan Yesus ngasih kita? Jangan salah loh ya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita lewat berbagai macam cara. Suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke suatu taman yang namanya Taman Getsemani. Mereka itu bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu ingin berdoa. Terus Yesus berdoa nih, agak jauh dari murid-muridnya. Yesus pergi, terus dia berdoa. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu berdoanya saking sungguh-sungguhnya, sampai dia itu nangis, nggak kuat. Sampai itu di kulitnya itu sampai keluar titik-titik darah. Wih, kok ngeri ya Kak, sampai keluar titik-titik darah? Iya, karena Yesus tahu bahwa besok dia akan disalibkan. Karena dia harus menggenapi apa yang menjadi tujuannya datang ke dunia. Wah, Tuhan Yesus itu berdoanya ya sampai berdarah-darah. Untung kita aja gak sampai berdarah-darah sekarang ini kalau berdoa. Cukup di rumah, tutup mata, kunci tangan, kita berdoa sama Tuhan. Gak sampai berdarah-darah. Tapi Tuhan Yesus sampai berdarah-darah. Karena apa? Penderitaan. Karena tekanan yang dia alami itu sangat berat. Virus corona itu belum ada apa-apanya adik-adik. Terus selanjutnya nih, waktu lagi berdoa, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, datang rombongan. Orang-orang membawa pentungan, bawa obor, bawa pedang. Tahu nggak mau ngapain? Dia itu pengen nangkap Yesus. Karena Yesus itu diduga melakukan penipuan. Akhirnya Tuhan Yesus pun ditangkap. Dibawalah ke Raja Herodes. Ke Herodes lalu dia diadili. Selanjutnya dia itu dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus itu nanya sama Tuhan Yesus, benarkah kamu itu anak Allah yang dikatakan oleh orang-orang ini? Ya benar, aku adalah anak Allah, kata Tuhan Yesus. Lalu Pilatus itu ngomong kayak gini sama rakyat-rakyat. Kalau begitu aku tidak berhak menghukum dia karena dia tidak ada salahnya. Tapi orang-orang itu pada berteriak semuanya, tidak, hukum dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Aduh, Pilatus ini bingung. Aduh, gimana ya? Aha, Pilatus kayaknya punya ide. Pilatus itu ngomong kayak gini. Kan kebiasaan kita di hari raya adalah membebaskan seorang tawanan. Apakah aku bebaskan saja Yesus ini besok dalam hari perayaan kita karena aku tidak menemukan bukti kesalahan pada dirinya? Hah? Tidak, bebaskan Barabas bagi kami. Hah? Bebaskan Barabas, kata Pilatus. Tahu nggak Barabas itu siapa adik-adik? Barabas itu tuh penjahat. Dia itu jahat banget orangnya. Pokoknya dia itu udah ngerampok lah. Dia itu juga bisa bunuh orang lah. Pokoknya dia itu macam-macam kejahatan. Tapi mau dibebaskan. Mereka mau minta Barabas adik-adik. Tapi mereka itu nggak mau. Akhirnya Pilatus pun tidak bisa menolak permintaan rakyat. Karena rakyat semakin mengamuk, semakin berteriak-teriak. Yesus pun dibawa ke bukit Golgota. Dia memikul salibnya yang berat. Badannya sudah dicambuk adik-adik. Terus di kepalanya itu sudah dipakaikan mahkota duri. Tetapi Yesus lakukan itu. Sampai di bukit Golgota, akhirnya Yesus pun disalibkan. Wah, kakak, kok Tuhan Yesus disalibkan sih? Kok Yesus mau lakukan itu sih? Kita nggak bisa menolak. Kalaupun kita hadir pada saat itu, terus kita nolak, jangan salibkan Yesus. Kasihan Yesus, dia sakit, dia kan Tuhan aku. Tidak bisa adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selain menggenapi rencana Allah, para nabi terdahulu pun sudah menubuatkan tentang Yesus bahwa dia akan disalibkan. Siapa contohnya? Yang paling besar itu adalah Nabi Yesaya.
Berbagai macam nubuatan Nabi Yesaya itu menceritakan tentang Yesus. Coba lihat, dikatakan tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Dia dihukum karena kita. Apalagi nubuatannya? Nih, ada lagi, dia dianiaya tetapi dia tidak melawan. Apalagi selanjutnya dikatakan tetapi dia itu menanggung segala dosa-dosa kita. Terakhir apa dia katakan? Bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan kita. Karena Tuhan Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Dia rela menanggung segala penderitaan. Dia rela dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Dia rela dipukul, diludahi adik-adik. Sampai didorong-dorong, sampai ditendang-tendang gini. Wah, Tuhan Yesus itu kesakitan. Karena apa? Cuma karena satu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kakak Yefta, semua termasuk kalian yang di rumah. Karena kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dalam kehidupan kita. Gak ada yang bisa menggantikan kasihnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah rela berkorban, dia sudah mati di kayu salib, tetapi dia tidak mati. Dia apa? Dia bangkit lagi. Untuk apa? Nanti dia datang lagi untuk menyelamatkan kita semua. Dia bawa kita semua yang percaya kepadanya masuk dalam kerajaan sorga. Wah, di sana itu sukacita terus. Nggak ada susah, nggak ada capek, nggak ada sakit. Virus corona itu nggak ada. Pokoknya di sana itu senang. Makanya kita harus apa? Tetap setia sama Tuhan. Masa sih Kak, Tuhan Yesus mengasihi kita? Ya itu kan waktu zaman Tuhan Yesus disalibkan. Waktu itu Yesus disalibkan tuh. Nah, terus yang percaya sama Tuhan Yesus, ya udah selamat Kakak Yepta. Tapi kasihnya Tuhan Yesus sudah gak ada sekarang. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga tuh. Tuh di sorga sana jauh. Dia gak ngasihin kita Kak Yefta. Buktinya apa? Itu virus corona itu aku gak berani keluar Kak Yefta. Aku udah bosen di rumah. Mainnya sama adik terus. Mainnya sama kakak terus. Terus aku harus ngapain Kak Yefta? Emang itu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita? Hey, mungkin kalian berpikir virus corona itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi kalian. No. Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Buktinya apa? Kalian masih hidup saat ini ya enggak? Masih nafas atau enggak? Masih bisa makan? Masih bisa bangun? Masih bisa kan? Itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus tetap sayang sama kalian. Yes, Jesus loves you. Jesus loves you. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, itu terus berlangsung sampai saat ini. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Sama kayak Om Timo tadi ngomong apa? Setiap pagi kasih setia Tuhan itu baru. Tiada pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan itu artinya ini gak keputus-putus. Jadi dia terus menerus. Sampai apa? Sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya kalian jangan bingung dengan keadaan dunia sekarang. Mau virus corona kek, virus corona kek, virus California kek, virus apa kek. Pokoknya semua virus saja datang. Tetap kalian mau setia sama Tuhan, Tuhan Yesus tetap sayang sama kalian. Karena apa? Kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Tapi syaratnya dalam kehidupan kita harus apa? Harus percaya Tuhan Yesus. Dan apa? Setia sama Tuhan Yesus. Nih, kakak kasih satu ayat buat kalian semuanya. Kita baca sama-sama ya. Kakak buka Alkitab juga deh. Yuk, semuanya buka Alkitabnya. Buka dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sudah? Yuk, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Walaupun itu terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kasih-Nya
tidak habis sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Karena apa? Jesus loves me. Kalian harus percaya bahwa Jesus loves me. Kalian harus yakinkan dalam diri kalian. Kalian harus percaya dalam diri kalian. Kalian katakan setiap hari, sekalipun virus corona di sana kemari. Walaupun kita nggak bisa keluar rumah, sekolah mungkin belum bisa. Tapi kita bisa katakan, yes, Jesus loves me. Karena apa? Karena aku masih hidup sekarang. Karena aku masih bisa bernafas sekarang. Aku masih bisa makan. Aku masih bisa ada orang tua. Aku masih bisa bermain dengan adik kakakku di rumah. Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Amin. Yuk kakak undang kita sama-samanya semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Dengan ucapan syukur kita. Karena Dia mengasihi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya semuanya, sekalipun kalian di rumah, kita mau bersyukur sama Tuhan. Pegang dada kalian dengan kedua tangan kalian seperti ini. Lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dia merasakan sakit. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa mengambil alih tempatnya Yesus. Sekalipun salib itu adalah tempatnya kita. Tetapi Yesus menggantikannya. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup hari ini. Kalau kita masih bisa bernafas hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen Tuhan. Loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. Amen Tuhan. Yes, Jesus loves me. The Bible says me. Sekali lagi, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells. Sekali lagi, the Bible tells me so. The Bible tells
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu bukan hanya kepada kami Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu juga kepada bangsa negara kami Indonesia. Kami juga percaya bahwa kasih-Mu kepada seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi bencana, wabah penyakit yang menular Tuhan. Kami berdoa, biarlah pertolongan Tuhan ada bagi negara kami, perlindungan Tuhan ada bagi kami sekalian. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang berjaga di garda depan, para medis, para dokter, tim-tim kesehatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan juga mengasihi bangsa ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Karena kami yakin juga lewat wabah penyakit ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang besar di tengah-tengah negara kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kalau mungkin mereka ada dalam gangguan kesehatan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Berikan mereka kekuatan selalu. Tuhan memberkati juga orang tua mereka, papa mama mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka bisa lakukan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apapun kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh diberkati dengan ibadah hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hari ini berkat Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan kami. Dan akan tetap menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati GPD Elohim ini. Bahkan kami setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Engkau balas berkat sesuai janji firman-Mu. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan daripada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, setiap doa-doa yang telah kami panjatkan, kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat penghiburan, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai dari saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Ayat hafalan kita hari ini di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kakak bacakan ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, jangan lupa dihafal ya. Dadah.